Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Pancasila PB 222 dengan dosen pengampu Dr. Kurniati SEMSI akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Pancasila dalam ketatanegaraan. Pancasila memiliki peran yang fundamental dalam pelaksanaan konsep ketatanegaraan Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari Pancasila yang merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, sehingga setiap aturan atau hukum yang dibuat harus memiliki dasar dari Pancasila. Di samping keberadaan Pancasila, ada pula Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi hukum dasar tertulis yang turut menjadi landasan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 berisi kumpulan aturan mengenai hal-hal mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara yang bersifat kekal dan luhur. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah melalui amandemen untuk menjadi seperti sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lembaga tertinggi negara. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran sebagai tata urutan perundang-undangan tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 dilapisi oleh Pancasila sebagai dasar negara, sehingga menjadi satu kesatuan kompleks yang membentuk bingkai ketatanegaraan negara Indonesia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum. Dan yang terakhir, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan yang lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Andi Hairil dengan NIM J011231148. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, agar terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir. Yang ketiga, merupakan hak-hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan peran lembaga negara dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menegakkan UUD 1945 dengan melakukan judicial review atas UU yang bertentangan terhadap UUD 1945 maupun dalam melakukan kewenangan lainnya sebagai pengawal politik hukum nasional, pengawal konstitusi, dan sebagai penafsir tunggal pasal-pasal UUD 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang pertama adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yang kedua Pancasila sebagai dasar filsafat, yang ketiga Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat Pancasila sebagai dasar, dan yang kelima adalah Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar dalam konteks ketatanegaraan. Konsep Pancasila sebagai dasar terdiri dari dasar konstitusi, panduan kebijakan, peradilan, kewarganegaraan, kebebasan beragama, kesejahteraan sosial, dan juga persatuan dalam keragaman. Dalam dasar konstitusi, Pancasila merupakan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana ini berarti bahwa seluruh ketatanegaraan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Yang kedua yaitu panduan kebijakan. Pancasila menjadi panduan utama dalam pembuatan undang-undang, kebijakan, dan regulasi di Indonesia. Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu peradilan. Sistem peradilan di Indonesia bertujuan untuk menerapkan hukum dan keadilan, mencerminkan prinsip keadilan dalam Pancasila.
Dan keempat yaitu kewarganegaraan. Pancasila juga mencakup hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan mengatur serta status kewarganegaraan. Yang kelima yaitu kebebasan beragama. Pancasila begitu mengakui kebebasan beragama yang menjadi dasar hukum dan prinsip dalam menghormati keberagaman agama yang ada di Indonesia. Yang keenam yaitu kesejahteraan sosial. Prinsip kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dalam Pancasila mempengaruhi kebijakan ekonomi, sosial, dan redistribusi kekayaan. Dan yang terakhir yaitu persatuan dalam keragaman. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman budaya, etnis, dan agama. Ini mencerminkan bahwa prinsip persatuan nasional dalam ketatanegaraan di Indonesia. Materi terakhir dari diskusi kelompok kami adalah manfaat Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, di mana Pancasila memiliki banyak manfaat dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, ada pemersatu bangsa, di mana Pancasila dapat membantu mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam secara budaya, etnis, dan agama. Prinsip persatuan yang ada pada Pancasila ini memberikan landasan untuk kerukunan dan juga keberagaman di negara ini. Yang kedua ada demokrasi, di mana Pancasila mendorong sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Prinsip demokrasi dalam Pancasila adalah memastikan partisipasi rakyat dalam pembuatan suatu keputusan politik dan juga pemilihan umum. Yang ketiga ada keadilan sosial, di mana prinsip keadilan sosial dalam Pancasila mendukung upaya pemerintah untuk bisa mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Ini juga dapat menciptakan masyarakat yang lebih merata dalam hal distribusi kekayaan dan juga kesempatan. Yang keempat, ada perlindungan hak asasi manusia, di mana Pancasila memberikan dasar bagi pengakuan dan juga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Ini mencerminkan komitmen negara terhadap kebebasan dan juga martabat individu. Yang kelima ada kesejahteraan masyarakat, di mana Pancasila mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, prinsip kesejahteraan sosial ini adalah mendorong agar pemerintah untuk bisa memastikan kesejahteraan rakyatnya. Dan masih banyak lagi manfaat Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia yang tidak dapat kami sebutkan. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami terkait Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.